Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Waktu yang indah ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang di hadapan hadirat-Mu, memohon kiranya kuasa sorga menerangi hati dan pikiran kami, dan memampukan kami memahami setiap firman yang akan kami baca dan renungkan. Hamba berdoa mohon kuasa di dalam nama Yesus. Amin. Judul renungan kita hari ini ialah Ellen White berusaha menyeimbangkan keadaan. Ayat inti Matius 5 yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ellen White menjadi semakin prihatin terhadap gerejanya dan arah yang sedang ditempuhnya. Ia menuangkan beberapa pemikiran dan kekhawatirannya dalam sepucuk surat kepada Jones dan Wagoner pada tanggal 18 Februari 1887. Ia menegaskan, ada bahaya karena para pendeta kita terlalu berkutat pada doktrin, mengkhotbahkan terlalu banyak wacana tentang pokok-pokok yang dipertentangkan, sementara jiwa mereka sendiri membutuhkan praktik kesalehan. Keajaiban penebusan dibahas dengan sekedarnya. Kita perlu menyajikan hal ini dengan lengkap dan terus-menerus. Adalah berbahaya menjadikan wacana-wacana dan menerbitkan artikel-artikel soal pertentangan, karena itu adalah seperti persembahan Kain tanpa Kristus. Sebagian suratnya berisi teguran kepada Jones dan Wagoner karena mereka mengangkat isu-isu yang memecah belah di tengah Kristus, sekaligus menyinggung beberapa kelemahan dalam karakter dan cara mereka bekerja. Kedua pria itu menerima teguran tersebut dengan sikap positif. Mereka dengan rendah hati mengakui kesalahan mereka dan meminta maaf, baik secara terbuka maupun secara pribadi. Salinan surat teguran kepada Jones dan Wagoner juga diberikan kepada Butler. Karena gembira dengan isi surat tersebut, Butler keliru menafsirkannya dan menganggap bahwa surat itu merupakan penegasan Ellen White terhadap posisinya mengenai hukum dalam Galatia. Dalam kegembiraannya, ia menulis kepada Ellen White bahwa ia benar-benar mengasihi kedua pemuda itu dan menyatakan bahwa ia merasa kasihan kepada mereka. Saya selalu mengasihi mereka yang mengalami kekecewaan yang mendalam. Namun meskipun menyatakan rasa kasihan kepada mereka, Butler kemudian menerbitkan sebuah artikel yang agresif dalam review edisi 22 Maret yang kembali memperkuat posisinya dalam pertentangan mengenai hukum dalam Galatia. Penyalahgunaan suratnya kepada Jones dan Wagoner oleh Butler membuat Ellen White merasa terganggu. Pada tanggal 5 April 1887, ia mengirim surat kepada Butler dan Smith. Ia menjelaskan bahwa satu-satunya alasan ia mengirimkan salinan suratnya kepada mereka adalah agar mereka juga memperhatikan peringatan yang sama ketika menyampaikan perbedaan pendapat mereka kepada publik. Namun sekarang Butler telah membuka kembali pertikaian tersebut di depan umum. Tindakan itu hanya akan memberikan kesempatan kepada Wagoner untuk menyampaikan pandangannya juga. Ketika Ellen White mulai melihat masalah-masalah tersebut dengan lebih jelas, ia semakin tegas terhadap metode-metode yang sewenang-wenang dari para pemimpin General Conference. Kita harus bekerja sebagai orang Kristen, tulisnya. Kita harus selalu tunduk kepada kebenaran Alkitab. Kita harus dipenuhi dengan segala kepenuhan Kristus dan memiliki kelembutan dan kerendahan hati Kristus. Pelajaran itu tetap menjadi kebutuhan kita masing-masing. Dalam perbedaan pandangan termasuk dalam persoalan teologi, kita dapat mempertahankan keyakinan tanpa kehilangan kelembutan, kasih dan kerendahan hati Kristus. Tolonglah kami Tuhan untuk memiliki kerendahan hati dan semangat-Mu ketika menghadapi perbedaan pandangan, bahkan ketika perbedaan itu menyangkut persoalan teologi. Biarkan Kristus selalu menjadi pusat dari kebenaran yang kami pertahankan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang dengan penuh syukur karena penjagaan-Mu, perlindungan-Mu yang nyata bagi kami. Kami telah menerima firman, biar Engkau meteraikan firman itu, dan Engkau akan arahkan kami untuk selalu mengambil keputusan melalui tuntunan sorga, dan dengan kerendahan hati kami boleh menjadi umat Tuhan yang boleh melakukan yang terbaik sesuai dengan firman. Arahkan langkah kami hari ini untuk melakukan semua aktivitas dengan kesuksesan yang Engkau mau anugerahkan. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan hikmat sorga. Tantangan yang ada di depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu.
Jadikan kami anak Tuhan yang menang. Terima kasih Engkau menyertai kami. Terima kasih Engkau berkati kami. Hamba berdoa mohon berkat dalam nama Yesus. Amin.